Nah, sih sekarang tuh pengen tuh bebas, fleksibel, pengen gamenya tuh masih egonya tuh masih tinggi gitu kan. Teknologi macam sekarang tuh kayak sebagai pedang yang punya dua mata pisau gitu loh Kak. Tujuan dari generasi Gen Z ini kan banyaknya sering main game. Ya benar. Jadi konten kreator, ya kan Kak. Segala deadline yang harusnya mepet nih besok dikumpulkan jadi keteteran gitu kan Kak. Tidak dikerjakan sesuai waktunya. Kita makan itu diletakkan handphonenya agar kita fokus nih apa makanan yang ada di depan kita. Biar semua nutrisi itu masuk guys. Kategori kreator itu tuh harus menyiapkan skrip, ide, editing. Susah banget kan. Kalau bisa tuh kalian jadi kayak kreator bukan jadi customer doang gitu loh Kak. Jadi kayak jempolnya tuh jangan scrolling terus. Yang pengen bebas, masih pengen naik curug ya, naik gunung. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Gayang PMI Jateng. Di sini kembali lagi sama aku Agnia Alifa sebagai host di episode hari ini. Di episode hari ini kita bakal bahas topik yang relevan dan menarik banget nih, gak kalah jauh dari episode sebelumnya. Hari ini kita bakal bahas disiplin di era digital. Nah, hari ini kita bakal kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Boleh silahkan perkenalkan Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Gaisani. Saya dari Sekolah SMK Negeri 2 Semarang, jurusan Pengembangan Perangkat Lunak dan GIM. Salam kenal Kak Agnia. Terima kasih banget ya Kak Agnia udah undang saya ke PMI Jateng Ngobrol Gayang. Salam kenal Kak Salma, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik banget. Gimana nih kabar Kak Agnia? Baik juga nih. Nah, ngomong-ngomong aku salfok deh. Tuh ada bakso sosial tuh maksudnya gimana sih? Ini apa ya Kak? Slayer apa nih? Itu slayer apa sih Kak? Jadi ini saya menjabat sebagai Mbak Sosial 2024 sampai 2025 begitu. Nah, boleh jelasin nggak sih Kak, Mbak Sosial tuh apa sih? Mbak Sosial tuh lebih ke menjadi pedoman untuk siswa dan siswi SMK Negeri 2 Semarang gitu. Jadi saya harus menerapkan gimana sih caranya disiplin yang pertama, kemudian yang kedua gimana sih caranya anti bullying gitu. Apalagi kan SMK Negeri 2 kan banyak banget cewek-ceweknya ya. Benar. Kan kayak menganggap teman itu sebagai saingan gitu. Iya. Yang ketiga untuk mengembangkan gimana minat bakat literasi gitu. Terus yang terakhir yang tidak kalah lupa untuk tetap membuang sampah pada tempatnya guys gitu. Nah, sebelumnya tuh kok ada ketertarikan buat menjadi Mbak Sosial tuh gimana sih ceritanya? Pertama tuh kayak saya tuh coba-coba berhadiah gitu Kak. Gitu. Tapi walaupun coba-coba tetap saya ingin jadi pedoman atau menjadi yang dilihat oleh siswa-siswi SMK Negeri 2 Semarang gitu. Terus terutama juga saya tuh memiliki ketertarikan di bidang literasi gitu. Jadi kalau saya cuma literasi untuk diri saya sendiri, gimana kalau saya mensosialisasikan ke teman-teman gimana sih manfaat kalau misal kita tuh tetap literasi, walaupun sekarang kan medsos kan banyak gitu. Kan bisa tuh baca lewat HP. Sekarang ada Wattpad atau di tele-tele itu banyak gitu. Nah, perasaannya Kak Salma sendiri gimana sih setelah kepilih jadi Mbak Sosial gitu? Pastinya seneng banget ya, dan juga saya harus bertanggung jawab atas siswa-siswa SMK Negeri 2 Semarang agar lebih maju lagi gitu. Nah, kembali ke topiknya nih Kak, tentang disiplin di era digital. Menurut Kak Salma sendiri, dengar kata disiplin tuh sesuatu yang kuno atau masih penting? Kalau menurut saya ya itu bukan suatu hal yang kuno, tapi untuk di era Gen Z ini yang digital yang AI-nya banyak banget ya gitu, itu sangat amat penting ya Kak ya. Apalagi generasi sekarang tuh pengen tuh bebas, fleksibel, pengen gamenya tuh masih egonya tuh masih tinggi gitu kan Kak. Jadi sebenarnya perlu banget disiplin di era digital ini Kak. Apalagi kan sekarang tuh berlomba-lomba untuk menuju kesuksesan gitu. Jadi perlu banget disiplin untuk menjadi orang yang produktif gitu. Menurut Kak Salma sendiri, kemajuan teknologi itu buat orang lebih disiplin atau malah justru sebaliknya sih? Jujur ya, menurut saya itu sebaliknya Kak. Karena kan teknologi zaman sekarang AI itu kan makin tinggi ya. Iya benar-benar banget, bahaya banget keren sih. Banget kan itu. Jadi kayak teknologi macam sekarang tuh kayak sebagai pedang yang punya dua mata pisau gitu loh Kak. Ada hal baik dan ada hal buruknya juga. Benar. Hal baiknya sekarang kan bisa ada aplikasi yang remember kita untuk schedule ke selanjutannya. Tapi juga ada yang hal buruknya, sering main game, sering scroll media sosial lainnya gitu.
Jadi ya itu untuk challenge diri kita sendiri Iya. sih Kak, gimana untuk mengendalikan emosional kita dan menjadi orang yang disiplin di menggunakan media sosial gitu. Berarti emang kayak harus ngontrol diri sendiri juga ya gitu. Betul. Nah terus kenapa susah banget buat tetap fokus dan disiplin saat belajar online atau ngerjain tugas lewat HP? Yang pertama kan para Gen Z ini kan sebagian mungkin ada yang menggunakan metode belajar itu audiotorik ya. Iya. Jadi audiotorik kan harus mendengarkan atau mungkin dari YouTube, channel YouTube belajar, kemudian merangkum gitu ataupun mendengarkan musik gitu. Sewaktu kita ingin membuka media sosial itu kan pasti ke distract nih dari notifikasi ya teman-teman. Iya benar-benar. Terus kayak ada centing nih. Langsung kan dipencet dipencet tuh nih. ya benar. Nah, itu kan bikin kita kayak makin lama untuk mengerjakan prioritas itu kan. Iya. Jadi alangkah baiknya sebelum mengerjakan suatu pekerjaan itu mematikan notifikasi terlebih dahulu. Ya apalagi sekarang udah ada fitur Di jangan edit. ganggu Jangan kan. ganggu. Iya kan bener. Getar-getar Iya, ya kan. bener. Takutnya kalau ada notif dikit malah kebablasan Betul. kan. Nah, kalau Kak Salma sendiri tuh kapan terakhir kali ngerasa bener-bener disiplin? Coba ceritain. Jadi kalau saya dari diri saya sendiri itu di perharinya itu membuat schedule Kak Iya. gitu. Jadi kayak dari pagi nih sampai malam kira-kira apa yang akan saya lakukan gitu. Jadi misal nih jam 4 nih saya ada olahraga. 5 sampai 10 menit sebelum jam 4 itu sudah saya nyalakan karena untuk apa? Untuk remember saya kegiatan apa yang akan saya lakukan dan mempersiapkan segala peralatan untuk di kegiatan tersebut gitu. Biar kita tidak lupa. Iya. Gitu. Selain timer gitu apalagi sih selain itu? Selain timer tuh juga bisa kita dari temen nih atau mungkin dari orang tua kan masih kalau waktu pulang sekolah gitu bisa kayak hari ini kegiatannya apa aja biasanya kan ditanya sama orang tua terus nanti baru dijawab oh hari ini ada olahraga ada ini jadi bantu mengingatkan gitu. Bener. Nah kalau menurut Salma sendiri anak-anak zaman sekarang tuh masih peduli nggak sih soal disiplin? Anak Gen Z zaman sekarang nih Kak. Wah kalau Gen Z nih jujur banget nih kayaknya masih kurang peduli sih Kak. Iya. Tapi sebenarnya tuh disiplin kan kalau untuk generasi yang dulu tuh pasti memandangnya tuh sangat kaku banget ya Kak bahasanya ya Kak. Cuma untungnya nih generasi sekarang ini benar-benar yang memandang kata disiplin itu adalah fleksibilitas. Iya gitu. benar. Jadi sebenarnya kan disiplin kan pengertiannya tuh untuk mencapai tujuan ya Kak ya. Lah tujuan dari generasi Gen Z ini kan banyaknya sering main game. Ya benar. Jadi konten kreator, iya kan Kak. Lah di game ini kan pasti ada tujuannya, itu goalsnya untuk pangkatnya tuh lebih tinggi gitu ya Kak. Sebelum season itu datang, betul? Iya benar. Nah kemudian jadi disiplinnya para Gen Z yang game play itu untuk nyampai tujuan di rank yang tertinggi gitu. Seperti konten kreator juga. Jadi tiap harinya harus mempersiapkan skrip, ide gitu. Jadi scroll medsos itu bukan berarti selalu buruk. Bisa jadi itu emang pekerjaan dia untuk disiplin mengejar tujuannya itu gitu. Emang disiplin tuh emang dari diri sendiri. Betul. juga beda-beda juga ya tiap Betul, orang pandangan gitu. mindsetnya. Ya. Terus gimana sih cara menetapkan batasan diri di tengah godaan scroll tanpa henti di media sosial? Godaan scroll apa nanti dari diri saya sendiri aja kayak masih scrolling nih. TikTok kan sekarang bener-bener wah parah banget ya Kak. Parah banget. Video detik sedikit aja tuh kayak bener-bener penasaran ya. Iya. Apalagi kayak yang Cina itu drama Cina, nah, bener banget. Kan Cina kan hanya potongan dikit nih dari TikTok ya teman-teman. Nah itu bisa Penasaran langsung gitu. langsung ke YouTube. Nah, cari part-part selanjutnya gitu. Kayak ini siapa nih yang jahat nih Nah, gitu. siapa sih mafianya? Padahal gitu. tahu. Iya, padahal tahu endingnya bakal gimana ya kan. Betul kayak bakal banget. dicari gitu. Betul banget. Jadi kan kalau untuk terlalu lama di media sosial menggunakan handphone itu kan jadi tugasnya segala deadline yang harusnya mepet nih besok dikumpulkan jadi keteteran gitu kan Kak, tidak dikerjakan sesuai waktunya gitu. Menurut Kak Salma sendiri, kebiasaan digital yang paling sulit dikendalikan tuh apa sih? 24/7 scrolling TikTok Kak. Ya non-stop ya? Itu bener-bener Susah banget. Terus apalagi kan kalau sekarang kan Gen Z itu kalau makan sambil nonton nih. Iya bener banget. Channel apa nih Kak? Nadia Omara Kak? Yes bener. Duo pengacara. Iya betul. Terus kayak kita kan sambil nonton tuh. Harusnya kan dari hal sekecil itu tuh bisa jadi
latihan kita untuk gimana sih caranya disiplin gitu. Jadi alangkah baiknya ketika kita makan itu diletakkan handphonenya agar kita fokus nih apa makanan yang ada di depan kita, biar semua nutrisi itu masuk guys. Iya, gitu. bener. Malah kayak kadang kita kalau misal lagi nonton tuh kayak keasikan nonton lupa dimakan. Tuh, Bener. kenyangnya malah kenyang duluan sama kan? nonton kan Iya, ya. Tuh. lupa kalau harus makan dulu gitu. Iya, jadinya alangkah baiknya itu diletakkan dulu, jauh-jauh minggir dulu tuh HP tuh. Iya, gitu. bener. Nah, oke, selanjutnya pernah nggak sih kamu tuh nyesel karena terlalu asik main HP sampai lupa ngerjain tugas? Sering banget dong kalau aku nyesel keteteran tugas karena tuh 24/7 nonton Dracin kan. Iya, masih susah digendaliin gitu. Terus kemudian jadi saya kalau solusi dari saya sendiri itu yang pertama tuh schedule timer itu tuh benar-benar membantu banget sih dari diri saya sendiri. Kemudian juga dukungan dari orang tua gitu. Orang tua tuh juga mengingatkan hari ini ada apa, di jam berapa gitu. Jadi kayak alhamdulillahnya sekarang sudah lebih tertata sih schedule saya. Alhamdulillah, emang dari kontrol diri sendiri gitu ya kan. Nah, terus gimana sih cara menciptakan rutinitas yang disiplin tanpa ngerasa kaku atau malah tertekan gitu? Tuh bener banget, yang tadi kan kaku banget ya kata disiplin tuh ya Kak ya. Jadi sebenarnya tuh harus memikirkan kalau disiplin itu adalah fleksibel, tapi kalau fleksibel ini juga harus konsisten loh Kak. Kalau misal kalian udah disiplin tapi masih malas-malesan gitu untuk mengerjakan, percuma. Jadi harus tetap konsisten gitu, harus kayak ini hari ini apa, harus benar-benar dikerjain. Misalnya nggak bisa dikerjain di hari itu, jangan malah kayak ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah dikerjain, tapi masukkan pekerjaan itu di schedule selanjutnya gitu. Ya nggak kok malah ditinggalin gitu kan, terus kayak lupa gitu. Nah, terus ada nggak sih tokoh yang menjadi role model Salma yang menurut Salma tuh kayak paling disiplin di era digital ini? Lebih ke yang bagian kreator gitu loh Kak, kayak kreator yang mempunyai bakat terpendam. Contohnya itu Kak Jerome Pauline nih. Oh iya, gitu. tahu pasti teman-teman juga tahu tuh siapa Jerome Pauline. Siapa yang nggak kenal tuh? Iya, benar. Matematika, rajanya matematika ya Kak ya. Iya. Nah, Jerome Pauline itu kan dia tuh waktu masih berkuliah di negara Jepang, dia juga berprofesi menjadi kreator. Betul kan? Bener. Itu susah banget ya Kak ya untuk mengatur disiplin waktunya, apalagi untuk kategori kreator itu tuh harus menyiapkan skrip, ide, editing, susah banget kan. Lah, apalagi harus mengejar nilai-nilainya. Itu susah banget. Jadi kayak wah keren banget sih Kak Jerome Pauline ini. Keren banget sih. Semoga besok kita bisa mengikuti beliau gitu ya. Nah, kalau kamu mau ngubah suatu kebiasaan digital yang lebih disiplin, kamu tuh mau ngubah apa sih? Kalau aku tuh ngubah malesnya yang pertama ya, karena kan ya bener sih. Untuk godaan-godaan info berita sekarang tuh kan gak mau ketinggalan FOMO. Rasanya tuh pengen FOMO-nya tuh masih ada, ego FOMO-nya tuh tinggi banget ya. Ada info muncak, langsung kan. Gitu ya, bener. Gitu Kak. Curug mana nih gitu. Itu kan pengen banget ya. Iya bener. Kayak gak mau ketinggalan banget gitu. Betul. Padahal setelah curug itu ada tugas tuh menanti tuh. Padahal belum tentu udah curug tapi tugasnya belum diselesain. Iya. Jadi itu yang pertama malas. Yang kedua masih bingung mana prioritas dan egonya gitu, harus diperhatikan lebih detail lagi yang harus dikerjakan tuh mana dulu gitu. Itu sih yang pengen saya rubah, kayak masih malas dan egonya tuh masih tinggi banget sih Kak kalau dari saya. Nah terus ada gak sih tips sederhana yang bisa Salma kasih ke teman-teman supaya teman-teman tuh bisa lebih disiplin gitu? Kalau tips dari aku nih teman-temanku, jadi yang pertama itu niat. Please kalian harus banget niat ya. Kak Nia harus niat dulu nih. Oke, siap. Apalagi? Yang pertama kan niat. Jadi jangan malas dulu gitu. Oh, hari ini aku harus olahraga, harus jam segini olahraga. Itu niatnya tuh udah bagus banget. Yang kedua, itu harus membuat schedule. Jadi kalian pakai notebook kecil aja nih, ditulis nih, atau mungkin dari HP kan ada fitur catatan ya Kak ya. Nah, itu bisa. Terus kemudian ditambah timer biar lebih mengingatkan, biar tidak terlalu me time-nya berlebihan gitu. Yang selanjutnya kemudian ada bisa memberikan informasi kepada orang tua atau teman biar gitu. Bantu mengingatkan. Betul, kayak tugas hari ini ada tugas apa sih gitu. Bener. Boleh dicontekan dong gitu. Jangan dong. Harus tetap belajar sendiri dong ya. Itu jadi dari lingkungan tuh juga membantu banget sih kalau dari aku. Ya gitu ya. Itu dia teman-teman tips dari Kak Salma ini ya, bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Nah terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan buat generasi muda sekarang yang tentang disiplin di era digital ini?
untuk teman-temanku nih para Gen Z nih ya, yang masih pengen bebas, yang masih pengen naik curug ya, naik gunung ya, muncak Roblox aja udah. Ya, bener kan agak capek-capek. Jempolnya aja yang gerak. Iya, kalau main di Roblox nanti ada notifikasi timer ya teman-teman. Iya, bener. Gitu. Jadi tolong banget kalau belajar itu dimatikan notifikasinya ya teman-teman, biar kayak tidak terganggu gitu. HP-nya bisa dijauhkan tuh gitu. Nanti dulu. Fokus nih sama yang di depan nih, ada apa nih gitu. Kalau ada timer bunyi kayak udah nanti dulu aja HP-nya gitu. Sabar gitu. Enggak kok malah alarmnya dimatiin, lanjut Roblox. Aduh, jangan biasanya kayak gitu tuh. Malah lanjut muncak gunung jangan. Iya, makanya tuh. Ya, jadi pesannya nih, teman-teman, kita kan di sini berlomba-lomba ya untuk menuju kesuksesan. Kalau kalian itu udah disiplin itu, udah satu langkah lebih maju ke pintu kesuksesan itu. Nah, ya teman-teman kalian masih malas, sekarang udah di depan tuh, udah kayak bye gitu, mau ketinggalan gitu kan. Ya, baik kamu Robloxan dulu aja. Aku udah sampai sini. Iya betul. Aku udah mau belajar dulu, gitu kan. Bener. Gitu. Jadi yang pertama itu, kemudian kalau bisa tuh kalian jadi kayak kreator, bukan jadi customer doang gitu loh kak. Jadi kayak jempolnya tuh jangan scrolling terus nih, tapi gunakan idenya yang di dalam situ untuk kreatornya kalian, untuk ide selanjutnya proyek kalian atau tujuan kalian gitu. Kemudian teknologi sekarang itu kan makin canggih. Ya, gunakan teknologi itu untuk membantu tugas-tugas kalian kak. Ada apa aja? ChatGPT, Gemini gitu kan. Jadi bisa tuh dibantu tuh dari website AI yang macam sekarang udah sangat berbahaya kan gitu. Kacau banget sih. Terus kemudian jangan jadikan teknologi itu yang mengendalikan diri kalian. Harusnya kita yang mengendalikan teknologi ya betul kan. Banget. Jangan ketinggalan juga, jangan terlalu. Kalau ketinggalan tren velocity kak, waduh. Gini gimana nih? Gini. Jangan ketinggalan juga itu kalau itu. Kalau itu jangan ketinggalan. Itu wajibnya Gen Z ya. Betul. Tetap velocity tapi disiplin juga harus penting gitu. Guys, teman-teman, itu dia pesan dan tips dari Kak Salma. Terima kasih Kak Salma udah mau diundang di Ngobrol Gayang di episode hari ini. Seru banget loh Kak. Bener-bener seru. Gak kerasa loh Kak, ini gak kerasa kita udah selesai aja. Ya, makanya itu semoga pesan dan tips dari Kak Salma ini berguna banget buat teman-teman di sana. Sebelum penutupan Kak, kata-kata hari ini dong Kak Nia. Waduh, kata-kata hari ini. Oke, boleh. Disiplin nomor 1, velocity nanti dulu. Terima kasih banyak ya Kak Salma. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Baik teman-teman, sampai di sini dulu episode hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.